Di balik hiruk-pikuk suara mesin dan langkah-langkah pekerja pabrik yang berjalan cepat, ada satu nama yang tak bisa dilupakan oleh rekan-rekan kerjanya. Seorang perempuan muda berusia 25 tahun, yang selalu tersenyum di pagi hari, namun menyimpan luka yang tak kasat mata. Kita sebut saja namanya Anggita. Setiap pagi, Anggita bangun lebih awal dari siapapun. Ia naik angkot dari kontrakannya di pinggir Balaraja, menembus kabut pagi dengan tas kecil berisi nasi bungkus dan doa yang selalu ia panjatkan diam-diam. Di pabrik sepatu PT Adis Balaraja, ia dikenal sebagai pekerja teladan. Namun, apa yang tidak banyak orang tahu, adalah penderitaan yang dia bawa setiap hari. Bukan karena kemiskinan. Bukan pula karena cinta. Tapi karena ibunya sendiri, ibu kandungnya, yang menanamkan rasa benci ke dalam darah dan dagingnya. Anggita dibesarkan dalam 2 rumah tangga. Ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita bernama Ningrum, yang justru memperlakukannya dengan lebih lembut dan penuh cinta. Sedangkan ibunya yang kandung, perempuan yang melahirkannya ke dunia ini, justru menyimpan bara api cemburu yang tidak pernah padam. Setelah perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan, hidup sang ibu malah semakin sengsara. Dan seperti kejatuhan takdir, ia menyalahkan anak kandungnya atas semuanya. Dia lebih sayang sama istri barunya daripada aku, karena anak itu. Itulah yang konon diucapkannya pada dukun langganannya, sebelum memulai ritual guna-guna. Sejak saat itu, hidup Anggita berubah. Mulanya hanya sering melamun. Lalu tanpa sebab, ia menari-nari sendiri di tengah jam kerja. Matanya kosong namun tubuhnya menari seperti wayang yang ditarik paksa. Beberapa kali ditemukan berdiri di tengah jalan raya Balaraja, hanya untuk tersadar dengan air mata mengalir tanpa tahu kenapa. Puncaknya, saat teman sekamarnya menemukan Anggita di atas genteng kontrakan, menangis keras dengan suara bukan miliknya. Cerita ini adalah kisah nyata tentang bagaimana seorang anak bisa dihancurkan oleh darah dagingnya sendiri. Dan bagaimana kuasa doa serta ikhlas bisa menjadi senjata penyembuh paling kuat. Kisah ini akan membuatmu percaya bahwa tidak semua ibu layak disebut surga. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Langit pagi di Balaraja selalu kelabu saat musim penghujan. Jalanan berlumpur, angkot berderit-derit, dan asap dari warung pinggir jalan mengambang bersama bau gorengan dan rokok kretek. Di tengah keramaian itu, Anggita berdiri di halte kecil dekat pabrik. Tangannya gemetar menggenggam termos kecil berisi teh manis. Matanya kosong. Hari itu Senin. Biasanya, wajahnya penuh semangat meski lelah karena lembur. Tapi kali ini berbeda. Teman-temannya memperhatikannya sejak turun dari angkot. Tubuhnya terlihat lunglai, namun matanya seperti menatap sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Langkah kakinya berat. Tapi ia tetap berjalan, menyusuri pintu masuk pabrik sepatu PT Adis dengan rompi kerjanya yang sudah mulai lusuh. Dalam loker, ia menyimpan tas dan jaket seperti biasa. Tapi setelah itu, tubuhnya dia mematung cukup lama. Sekitar 2 menit, tanpa kata, tanpa gerakan. Lalu, ia mulai tertawa pelan. "Git, lo nggak apa-apa?" tanya Dita, teman kerjanya. Anggita menoleh, tapi bukan dengan tatapan seperti biasanya. Matanya tajam, senyumnya lebar seperti dipaksa. Lalu tiba-tiba, dia melangkah ke tengah area produksi. Di antara deretan mesin jahit dan pemotong kulit, ia berdiri dan menari. Gerakannya pelan, berputar-putar seperti penari tradisional, tapi aneh.
Tubuhnya seakan lentur, mengalir seperti dituntun oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tangannya melambai ke atas, kakinya menghentak ringan, lalu ia membungkuk dalam, seperti menghormat kepada panggung yang tak ada. Orang-orang mulai memperhatikannya. Awalnya mereka tertawa, mengira Anggita sedang bercanda. Tapi detik demi detik, rasa lucu berubah menjadi takut. "Gita, hentikan. Ini kerja, bukan panggung pertunjukan," bentak mandor. Namun Anggita tidak menjawab. Ia hanya terus menari, hingga akhirnya jatuh tersungkur dan pingsan tepat di depan mesin pres sepatu. Semua menjadi sunyi. Suasana pagi itu berubah menjadi mencekam. Tidak ada yang tahu bahwa hari itu adalah awal dari kisah pilu yang akan mengguncang jiwa semua yang menyaksikannya. Setelah pingsan di lantai pabrik, Anggita dibawa ke ruang medis. Tapi hasil pemeriksaan menunjukkan tak ada luka, tak ada gejala penyakit. Tubuhnya sehat. Namun saat sadar, ia menangis. Tiba-tiba, seperti anak kecil yang kehilangan arah. Air matanya deras, namun ia sendiri tak tahu kenapa menangis. "Gue capek, Dit." Tapi capek yang gak kelihatan, katanya pelan pada Dita, temannya yang menemani sejak tadi. Dita hanya menggenggam tangannya. Ia tahu, Anggita memang berubah akhir-akhir ini. Bukan hanya soal tubuh yang sering lemas atau tiba-tiba bengong di tengah kerja, tapi juga soal sorot matanya. Ada kesedihan mendalam yang tak bisa dijelaskan. Bahkan seringkali Anggita terlihat seperti berbicara sendiri, menatap langit-langit kosong. Sore itu, setelah diperbolehkan pulang, Anggita tidak langsung kembali ke kontrakannya. Ia berjalan kaki menyusuri gang sempit, lalu berhenti di sebuah pos ronda kosong. Di sana, ia duduk bersila, menatap langit yang mulai gelap, lalu menutup matanya. Tanpa alasan, ia mulai tersenyum, senyum kosong, senyum yang dingin. Di pikirannya, suara-suara samar berbisik. Seperti suara seorang wanita. Pelan, tapi menusuk. "Lihat anak itu dimanja perempuan lain padahal dia anakku." Suara itu bukan suara yang asing. Suara itu adalah suara ibunya sendiri. Ya, ibu kandungnya yang sudah lama tidak ia temui, sejak cerai dari bapaknya dan pergi entah kemana. Sejak kecil, Anggita dibesarkan oleh ibu tirinya, Bu Ningrum. Sosok wanita sederhana yang penuh kasih. Justru dari sanalah Anggita merasa memiliki ibu sesungguhnya. Tapi rupanya, kasih sayang itu memicu amarah di sisi lain, di rahim yang pernah melahirkannya. Dan kini, amarah itu hidup dalam bentuk yang tak kasat mata, yang menyusup pelan ke dalam tubuh Anggita, mengikat jiwanya perlahan. Dan malam itu, ketika ia pulang ke kontrakan dan membuka kaca, wajahnya terlihat berbeda. Bukan hanya letih, tapi seperti ada bayangan hitam yang menempel di belakangnya. Sebentuk siluet samar yang berdiri membungkuk, mengintip dari balik pundaknya sendiri. Tanpa sadar, Anggita tersenyum ke cermin. Tapi bukan senyumnya. Malam itu, langit mendung menekan atap-atap kontrakan di pinggiran Balaraja. Hujan belum turun, tapi angin telah menggugurkan daun-daun kering ke tanah. Di dalam sebuah kamar kontrakan sempit, Anggita terlelap. Tapi tak lama, ia terbangun tanpa alasan. Matanya terbuka lebar. Ia tidak seperti orang yang baru bangun tidur. Tidak menguap. Tidak bingung. Ia bangun, seperti dipanggil. Dengan langkah pelan, tanpa alas kaki, Anggita keluar kamar. Ia tidak bicara. Tidak menoleh saat dipanggil oleh tetangganya yang melihat dari jendela.
Ia terus berjalan, menaiki kursi kayu reot di belakang rumah, lalu memanjat genteng. Dari bawah, terdengar suara seng berderak pelan. Tetangga-tetangga mulai resah. Itu Anggita bukan sih? Ngapain malam-malam naik genteng? Dari atas, tubuh Anggita hanya duduk diam. Tapi yang menggetarkan adalah ekspresinya, ia menangis. Bukan menangis kecil, tapi seperti anak kecil yang kehilangan rumah. Air matanya deras, tubuhnya menggigil. Kedua tangannya menutupi wajah. "Kenapa aku, Bu? Kenapa aku?" Isaknya pelan, nyaris tak terdengar. Seseorang memanggil nama Anggita dari bawah, tapi ia tidak menjawab. Ia seperti terkurung dalam kesedihan yang dalam, yang tak bisa ia ungkapkan kepada siapapun. Bahkan dirinya sendiri bingung dengan rasa sakit itu. Ia hanya tahu, malam-malam seperti ini sering datang, dan tiap kali datang, ia selalu merasa hampa. Ketika sadar, Anggita sudah dituntun turun oleh warga. Ia hanya bisa menunduk, wajahnya pucat. Ia merasa malu, bingung, dan lelah. Tapi yang lebih mengerikan adalah ketika ia ditanya apa yang ia lakukan di atas genteng. Ia tidak ingat apa-apa. Keesokan harinya, Dita datang ke kontrakan. "Gita, semalam kamu naik ke atap, kamu nangis. Kamu sadar nggak?" Anggita hanya terdiam, lalu menangis lagi. Tapi kali ini, tangisnya bukan tangis keras. Tangisnya lirih, seperti suara hati yang tahu, ada sesuatu dalam dirinya yang bukan lagi miliknya sendiri. Di cermin kecil yang tergantung di dinding kamarnya, bayangan hitam itu muncul lagi. Tapi kini lebih dekat, dan lebih jelas. Sosok perempuan, berambut panjang, bermata merah, dan wajahnya sangat mirip dengan wajah ibunya. Di rumah sederhana yang hanya cukup untuk 3 orang bernafas dalam tenang, tinggal seorang wanita paruh baya yang tak punya darah sedarah, tapi hatinya sedalam samudera. Namanya Bu Ningrum. Bukan ibu kandung Anggita. Tapi tangan hangatnya adalah yang pertama kali mengelap darah Anggita saat gadis itu jatuh dari sepeda. Suaranya adalah yang pertama kali membisikkan doa saat Anggita demam tinggi. Dan senyumnya selalu hadir di setiap keberhasilan anak itu, meski bukan dari rahimnya sendiri. Ningrum adalah istri kedua ayah Anggita. Setelah istri pertama, ibu kandung Anggita, pergi meninggalkan mereka. Bukan karena kematian, tapi karena pengkhianatan. Selingkuh. Patah hati ayah Anggita pernah begitu dalam. Tapi Ningrum hadir, bukan untuk menggantikan siapa-siapa. Ia hadir hanya dengan satu niat, menjadi peneduh. Dan sejak hari pertama menikah, ia tak pernah menganggap Anggita sebagai anak tiri. Ia adalah anak. Namun sejak kejadian-kejadian aneh menimpa Anggita, Ningrum merasa ada yang tidak beres. Ia tahu tatapan mata anak itu mulai kosong. Ia tahu bahwa Anggita sering memeluknya dengan tangan yang gemetar, lalu tiba-tiba menangis tanpa sebab. "Bu." Gita ngerasa kayak. "Gita bukan Gita," ucap Anggita suatu malam, pelan seperti embusan angin. Ningrum hanya mengusap rambutnya, mencium keningnya. "Kamu anak yang baik, Gita. Biar ibu doain kamu selalu." Tapi malam itu, saat Ningrum bangun untuk tahajud, ia melihat Anggita berdiri di depan pintu kamar. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. "Gita?" Panggil Ningrum, tak ada jawaban. Dan tiba-tiba Anggita berkata, suaranya berat, dingin, dan bukan seperti biasanya. "Kau bukan ibuku. Kau cuma pengganti." Ningrum terdiam, tubuhnya menggigil. Kata-kata itu
bukan dari anak yang ia besarkan. Pagi harinya, Ningrum langsung menelepon suaminya, ayah Anggita, yang sedang bekerja di luar kota. Dengan suara panik tapi terpendam, ia berkata, "Mas, aku rasa ini bukan depresi biasa. Gita diganggu sesuatu yang jahat." Malam berikutnya datang seperti kabut yang merayap di balik jendela. Suara binatang malam tak terdengar, seolah alam tahu. Malam ini bukan malam biasa. Anggita tertidur di kamarnya, dengan tubuh menggigil dan bibir yang tak henti-henti komat kamit. Ningrum memandangi wajah anak itu dari celah pintu. Ia takut. Tapi lebih takut kehilangan anak yang sudah ia anggap darahnya sendiri. Dan di alam mimpi, Anggita tiba-tiba berada di sebuah kebun kosong. Tanahnya merah, panas, dan langitnya kelam. Di tengah kebun itu, berdiri sesosok perempuan berambut menjuntai panjang terbakar. Api menyala dari ujung rambut hingga mengelilingi tubuhnya. Tapi wajahnya tetap utuh, pucat, dan menyeringai. "Anggita, kau anak durhaka." Suara itu berat, tapi seperti berasal dari dalam telinga Anggita sendiri. Tubuh Anggita ingin lari, tapi kakinya seperti ditanam dalam tanah. "Seharusnya kau jatuh bersama ibumu. Tapi kau memilih perempuan lain." Tiba-tiba, wajah perempuan itu berubah menjadi wajah ibunya sendiri. Ibu kandung Anggita. Matanya merah. Senyumnya getir. "Kau pikir aku akan diam? Aku yang mengandungmu, bukan dia." Jeritan terdengar. Tanah terbelah. Anggita tersentak. Tubuhnya menggeliat di tempat tidur, dan Ningrum langsung memeluknya. "Gita. Gita, astagfirullah." Teriak Ningrum sambil menahan tubuh Anggita yang kejang. Air matanya jatuh deras. Dalam tangisnya, ia tak tahu harus berbuat apa. Tapi satu hal yang ia tahu, anak itu sedang direnggut perlahan. Ketika pagi datang, Anggita duduk di tepi tempat tidur. Matanya bengkak, wajahnya lelah. "Bu, aku mimpi ketemu ibu kandung," ucapnya pelan. Tapi, dia bukan seperti dulu. Dia menyeramkan, "Bu. Dia benci aku." Ningrum hanya menatap langit-langit, sambil meremas tangannya sendiri. Dalam hatinya ia mulai sadar, ini bukan sekadar mimpi. Ini peringatan. Ada jiwa yang marah. Dan amarah itu menembus batas dunia. Sore itu, langit tampak redup seperti diselimuti kesedihan. Angin yang biasanya menenangkan, kini justru berhembus tajam seperti bisikan halus dari dunia lain. Di rumah kecil di pinggir Balaraja, Ningrum baru saja selesai membersihkan sajadah dan menyiapkan air wudhu. Sejak Anggita sering diganggu, ia jadi lebih rajin sholat, berharap Allah menunjukkan jalan keluar. Tepat ketika azan maghrib mulai berkumandang dari masjid di ujung gang, suara muazin menggema lirih mengisi udara. Tapi di saat itulah, tubuh Anggita yang duduk diam di ruang tengah tiba-tiba menegang. Matanya terbuka lebar. Tangannya mencakar lantai kayu. Dan dari mulutnya keluar desisan, seperti ular yang marah. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suara azan makin nyaring, namun tubuh Anggita makin bergetar keras. Wajahnya berubah, rahangnya menegang, lehernya menegang. Dari balik bibirnya, terdengar suara. Tapi itu bukan suaranya. "Diamkan suara itu. Aku benci panggilan itu." Suara berat, garau, seperti suara pria tua yang kehabisan napas.
Ningrum yang saat itu hendak mengambil mukena langsung membalikkan badan. Ia melihat Anggita sudah berdiri dengan tubuh membungkuk, wajah tertunduk namun matanya menyala merah. "Gita? Astagfirullah. Nak, ini ibu, nak." Tapi tak ada jawaban. Yang ada hanya tawa pendek yang dingin, sinis, dan penuh dendam. "Anak ini milikku sekarang. Dia sudah kupilih sejak dalam kandungan." Ningrum menjatuhkan diri ke lantai, air matanya langsung tumpah. Tak ada yang lebih menakutkan bagi seorang ibu daripada kehilangan anak, bukan karena kematian, tapi karena dirampas makhluk yang bahkan tak bisa dilihat dengan mata. Azan terus berkumandang, tapi Anggita justru berlari ke dapur, meronta, memukul lemari, dan akhirnya jatuh tersungkur. Tubuhnya diam, tapi matanya masih terbuka. Napasnya berat. Ketika azan selesai, barulah Anggita mulai menangis. Bukan tangisan biasa, tapi seperti jeritan batin yang tertahan berbulan-bulan. "Bu, ada yang masuk ke badan Gita," bisiknya lirih, sebelum akhirnya pingsan di pelukan Ningrum. Pagi itu, kabut belum sepenuhnya terangkat dari atap-atap rumah warga di Balaraja. Suasana sunyi, seolah udara enggan berdesir. Ningrum menggandeng tangan Anggita yang lemas, dengan mata masih sembab akibat malam sebelumnya. Langkah mereka menuju rumah seorang ustazah di desa sebelah. Ustazah Neneng, sosok alim yang dikenal bisa meruqyah secara syar'i dan halus, tanpa kekerasan. Rumah ustazah itu sederhana, berdinding semen dan beralaskan tikar. Tapi dari dalamnya, ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Ustazah Neneng sudah menunggu, dengan tatapan lembut namun tajam. Di sebelahnya, Quran terbuka, dan botol kecil berisi air zam-zam diletakkan di sisi sajadah. Tanpa banyak bicara, proses ruqyah dimulai. Ayat demi ayat dilantunkan dengan suara pelan, namun menggetarkan. Surat Al-Baqarah, ayat Kursi, Al-Ikhlas, dan saat surah Al-Muzammil dibaca, tubuh Anggita mendadak kejang. Tangannya mencakar udara, wajahnya berubah. Suara asing kembali keluar dari mulutnya, kali ini lebih parau, lebih menyakitkan untuk didengar. Jangan dibakar aku bukan siapa-siapa." Teriakan itu membuat Ningrum menangis sambil memeluk sajadah. Tapi Ustazah Neneng tetap melanjutkan, suaranya tidak meninggi, tapi makin tajam. Ia bertanya, "Siapa kamu? Siapa yang mengirimmu masuk ke tubuh anak ini?" Tubuh Anggita menggeliat seperti cacing disiram air panas. Mulutnya terbuka, dan suara yang keluar bukan suara gadis 25 tahun, melainkan suara wanita dewasa, penuh dendam dan sakit hati. "Dia anakku. Tapi dia buang aku, dia pilih perempuan lain, dia anak durhaka." Semua yang ada di ruangan itu terdiam. Ningrum menutup mulutnya, tak percaya. "Astagfirullah, itu suara ibu kandungnya," gumamnya pelan. Ustazah Neneng tidak kaget. Ia tahu, kadang yang paling menyakitkan bukan jin kafir dari tempat jauh, tapi niat busuk dari orang yang melahirkan sendiri. "Keluar kamu atas nama Allah, keluar!" Jeritan Anggita memekakan telinga. Tubuhnya membentur lantai beberapa kali, hingga akhirnya ia ambruk. Nafasnya sesak, tapi wajahnya kembali tenang. Tangisnya pecah, dan dari situ semua jadi jelas. Setelah tubuh Anggita tenang, Ustazah Neneng mempersilakan Ningrum duduk. Tapi perempuan itu masih mematung. Wajahnya pucat, matanya memandang kosong. Tak mudah menerima kenyataan bahwa anak yang ia rawat penuh cinta, ternyata diguna-guna oleh ibu kandungnya sendiri. Ustazah Neneng duduk bersila, membuka kitab kecil dari tasnya, lalu menatap Ningrum dalam-dalam.
Bu Ningrum, saya sudah sering melihat yang seperti ini. Banyak anak dirusak oleh orang tuanya sendiri karena iri, karena dendam, karena tak bisa melihat bahagia dari kejauhan. Ningrum tak menjawab. Ia menggigit bibirnya, menahan gemetar. Sementara Anggita, yang mulai siuman, hanya bisa menangis, seperti anak kecil. Ia memeluk ibunya sambung, memohon agar semua ini segera berakhir. Malam harinya, setelah mereka pulang, Ningrum membuka kembali kotak lama yang disimpan di loteng. Kotak itu berisi foto-foto lama, surat perceraian, dan satu hal yang selama ini ia abaikan. Selembar kain hitam lusuh dengan tulisan Arab terbalik, ditemukan dulu di bawah bantal Anggita waktu kecil. Dulu dianggap mainan, kini semuanya jelas. Ibu kandung Anggita, perempuan yang dulu bernama Sri Wahyuni, ternyata sudah dikenal sejak lama sebagai pengamal ilmu pelet dan pengirim santet. Saat ia bercerai dari suami karena ketahuan selingkuh, hidupnya hancur. Dan ketika ia tahu sang suami menikahi perempuan yang jauh lebih sabar dan religius, amarahnya berubah jadi dendam buta. Ia menyasar satu-satunya yang bisa melukai sang mantan, anak kandungnya sendiri. Dengan bantuan dukun tua dari Pandeglang, Sri mengirimkan jin perempuan lewat media baju tidur lama Anggita. Jin itu sudah lama tinggal di tubuhnya. Itulah kenapa sejak kecil, Anggita sering mengalami kejang tanpa sebab, mimpi buruk, bahkan menangis tanpa tahu kenapa. Tapi semua itu baru benar-benar aktif saat Anggita mulai bahagia di usia dewasa, punya kerja tetap, lingkungan baik, dan kasih sayang seorang ibu tiri yang lebih tulus. Kebahagiaan itu membakar hati ibunya sendiri. Sejak malam itu, Anggita mulai berubah. Tubuhnya masih lelah, tapi matanya berbeda. Ada rasa bingung yang tak bisa disembunyikan, seperti seorang anak yang kehilangan arah pulang. Ia duduk di teras rumah, memandangi langit yang berawan sambil berkata pelan, hampir tak terdengar, "Apa aku salah? Karena bahagia, Bu?" Ningrum, yang duduk di sebelahnya, hanya bisa menahan air mata. Bagaimana mungkin ia bisa menjawab pertanyaan yang begitu dalam, dari anak yang hatinya dirobek oleh ibu kandungnya sendiri? Anggita tumbuh dengan luka yang tak ia sadari. Ia kira rasa sakit itu wajar. Ia kira rasa mudah marah, sering menangis sendiri, bahkan rasa bersalah tanpa sebab, adalah bagian dari kepribadian. Padahal itu semua jejak luka lama yang ditinggalkan oleh masa kecil yang tak sempat disembuhkan. Ustazah Neneng mengatakan, makhluk yang masuk ke dalam tubuh manusia tak datang tanpa celah. Mereka mencari pintu. Dan celah terbesar yang biasa digunakan adalah rasa sakit yang dipendam sendiri dalam diam. Anggita sering sendirian saat kecil. Ketika teman-temannya dibelikan jajan oleh ibu mereka, ia hanya berdiri di sudut sekolah, memandangi. Ibunya pergi bersama lelaki lain. Sementara ayahnya sibuk bekerja siang malam. Ia tumbuh dalam sunyi, hanya ditemani ketakutan dan kecemburuan terhadap teman-temannya. Dan ketika akhirnya Ningrum hadir, memberinya kasih sayang, luka itu tak langsung sembuh. Luka itu hanya tertutupi. Hingga suatu hari, ibu kandungnya kembali, bukan untuk memeluknya, tapi menghancurkannya secara perlahan dari dalam. Kini semuanya terbuka. Tapi membuka luka bukan berarti luka itu langsung hilang. Butuh waktu, dan butuh keberanian untuk tidak membenci. Anggita memeluk lututnya. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu, memaafkan tidak berarti melupakan. Tapi jika ia terus menyimpan dendam, ia akan mewarisi apa yang ibunya tanamkan, racun kebencian yang menghancurkan hidupnya sendiri. Malam terasa panjang sejak kebenaran itu terungkap. Tapi malam yang panjang bukan berarti gelap selamanya. Kadang, malam juga tempat terbaik untuk sembuh. Itulah yang dirasakan Anggita.
Setelah malam itu, Ningrum mengajak Anggita ke rumah Ustazah Neneng setiap malam Jumat. Bukan sekadar ruqyah, tapi untuk murojaah, mendekat pada Al-Quran, mendengarkan kisah-kisah sabar para nabi. Itu cara terbaik untuk membentengi diri. Bukan hanya dari jin, tapi juga dari luka batin yang lama dipendam. Anggita duduk bersila di ruangan kayu yang sederhana. Di depannya, Ustazah Neneng melantunkan ayat demi ayat dengan suara pelan dan bergetar. Anggita menunduk. Dadanya sesak, tapi perlahan terasa hangat. Ia merasa seperti dipeluk oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya, lebih besar dari rasa takut, lebih besar dari rasa dendam. Niatkan sembuh karena Allah, kata Ustazah. Karena jin itu takut pada hati yang tenang dan pasrah. Hari-hari di pabrik pun mulai terasa berbeda. Teman-teman yang dulu takut, mulai kembali dekat. Mereka bilang, mata Anggita sudah tak kosong lagi. Ia tak lagi bengong tiba-tiba. Tak lagi menangis di atap gudang seperti orang kebingungan. Namun jalan penyembuhan bukanlah jalan lurus. Kadang ia merasa sedih tanpa sebab. Kadang ada rasa marah muncul entah dari mana. Tapi kini Anggita lebih kuat. Ia tahu itu bukan dirinya, bukan dari hatinya. Itu sisa luka yang sedang sembuh, dan seperti luka fisik, bekasnya akan ada. Tapi bukan berarti ia tak bisa hidup normal. Satu malam, saat hendak tidur, ia berkata pada dirinya sendiri di depan cermin, "Aku tidak akan membiarkan masa lalu membunuh masa depanku." Dan sejak itu, ia mulai menulis. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya. Menulis adalah cara Anggita berbicara kepada dirinya sendiri, kepada luka-luka yang dulu tak pernah diajak bicara. Dan dari tulisan-tulisan itu, perlahan jiwanya mulai pulih. Sabtu malam, angin semilir membawa aroma jagung bakar dan harum gulali dari pasar malam yang digelar tak jauh dari rumah. Suasana ramai oleh tawa anak-anak, musik dangdut yang menggema dari panggung hiburan, dan teriakan pedagang yang bersahutan menawarkan mainan serta balon warna-warni. Anggita jarang keluar malam, apalagi ke tempat ramai seperti itu. Tapi malam itu, Ningrum membujuknya. Sekali-sekali hibur diri, Git. Biar gak suntuk di rumah terus, katanya. Dengan langkah ragu, Anggita ikut. Ia membaur dalam keramaian. Sesekali tersenyum kecil saat melihat anak-anak naik komedi putar, atau saat mencicipi cilok pedas kesukaannya. Untuk sesaat, dunia terasa biasa. Tanpa gangguan, tanpa suara bisikan dari dunia lain. Ia merasa seperti gadis seusianya yang normal. Namun, saat ia tengah berdiri memandangi barisan boneka hadiah di sebuah wahana lempar gelang, matanya terpaku. Nafasnya tercekat. Di seberang tenda kecil yang menjual minuman dingin, berdiri seorang perempuan yang sangat ia kenal. Ibunya. Ibu kandungnya. Wajah itu jelas. Meski sekarang tampak lebih tua, lebih letih. Perempuan itu tertawa-tawa dengan seorang lelaki sambil menggandeng seorang anak kecil. Lelaki yang bukan ayahnya. Anak yang bukan adiknya. Anggita terdiam. Seluruh dunia terasa bisu. Suara pasar malam seolah hilang. Matanya berkaca-kaca. Tangannya gemetar. Perempuan itu tak melihat Anggita. Tapi luka lama di dalam hati Anggita seperti terkoyak kembali. Semua kenangan masa kecil, rasa ditinggalkan, rasa tak dianggap, semuanya muncul serempak. Seperti gelombang besar yang datang tanpa peringatan. "Git, kamu kenapa?" tanya Ningrum yang langsung menggenggam tangannya. Anggita tak menjawab. Ia hanya menggeleng pelan, matanya masih menatap ke arah ibu kandungnya,
yang kini telah melangkah pergi, tanpa tahu bahwa anak yang pernah dia buang, berdiri tak jauh darinya. Sembuh, tapi masih rapuh. Sejak malam di pasar itu, Anggita berubah. Bukan kembali sakit seperti dulu, bukan. Tapi ada yang patah kembali dalam dirinya. Patah yang lama, yang nyaris sembuh, kembali terasa ngilu. Ia tak bercerita pada Ningrum tentang siapa perempuan yang ia lihat. Tapi malam itu, ia tak bisa tidur. Tatapannya kosong menatap langit-langit kamar. Dalam hening, ia hanya bisa berkata dalam hati, "Ibu, kenapa dulu tega?" Esoknya, di ruang tamu sederhana tempat mereka biasa mengaji, Anggita duduk di samping Ustazah Neneng. Ia tampak murung. "Kamu lihat seseorang semalam, ya?" tanya sang Ustazah, seolah tahu isi hati Anggita. Gadis itu mengangguk pelan, air mata menetes tanpa suara. "Aku gak bisa maafin dia, Bu, dia ibuku sendiri. Tapi, dia yang pertama kali hancurkan aku." Ustazah Neneng memegang tangannya, hangat. "Memaafkan bukan berarti melupakan. Tapi jika kamu terus memeluk luka itu, kamu sendiri yang berdarah." Diam. Sunyi. Tapi kata-kata itu menancap. Dalam sekali. Anggita tak langsung sembuh. Tapi hari itu, ia mulai belajar menatap masa lalu bukan sebagai momok, tapi sebagai pelajaran. Bahwa orang terdekat sekalipun bisa melukai, dan itulah mengapa hati perlu dilindungi dengan ikhlas. Memaafkan bukan berarti membiarkan dia kembali dalam hidup. Tidak. Tapi melepaskan racun dendam dari dalam dada. Karena kadang, membenci seseorang terlalu lama, justru meracuni diri sendiri. Anggita memutuskan, tidak akan mencari ibunya. Tidak akan menuntut penjelasan. Tidak akan memaksa agar dipeluk. Tapi ia juga tak ingin menyimpan amarah itu. Ia ingin hidupnya tenang, damai, dan bebas dari bayang-bayang masa lalu. Malam itu, sebelum tidur, Anggita menulis satu kalimat besar di atas bukunya. "Aku tidak akan pernah lupa, tapi aku sudah tidak ingin sakit karena itu lagi." Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kamar Anggita yang biasanya nyaman dan hangat, terasa seperti sedang berada di dalam gua yang lembab dan sunyi. Jam dinding berdetak pelan, dan tiba-tiba berhenti. Anggita tertidur dalam kelelahan setelah seharian bekerja dan menenangkan hatinya yang masih bergemuruh karena pertemuan dengan masa lalu. Tapi di alam mimpinya, sesuatu yang ganjil terjadi. Ia berada di sebuah ruang kosong. Tidak ada dinding, tidak ada atap, hanya kabut tebal yang menyelimuti sekelilingnya. Kaki telanjangnya menginjak lantai tanah basah. Dan dari balik kabut, perlahan muncul sosok perempuan tua. Wajahnya penuh keriput, mata putih tanpa bola hitam, mengenakan jubah putih panjang yang menyeret di tanah. Suara perempuan itu serak, namun terdengar jelas, seolah berbicara langsung ke hati Anggita. "Kau sudah ingin pergi, tapi ada yang belum melepaskanmu." Anggita terdiam. Dalam mimpi itu, tubuhnya membeku. Ia ingin bertanya, ingin menjerit, tapi mulutnya terkunci. Perempuan itu melangkah mendekat. Aroma bunga Kamboja dan tanah basah menyeruak tajam ke hidungnya. "Dia masih mengikatmu dengan tanah dan darah. Dan selama itu belum diputus, kau tak akan pernah tenang." Sekejap, perempuan itu menghilang. Dan dari tanah tempat ia berdiri, tangan-tangan hitam bermunculan, menarik kakinya, mencengkeram pergelangan tangannya. Suara jeritan menggema dari segala arah. Suara perempuan, suara yang sangat ia kenal. Anggita terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Napasnya memburu, jantungnya nyaris pecah.
Di luar, azan subuh baru berkumandang. Tapi tubuhnya masih gemetar, dan yang membuatnya lebih ngeri, ketika ia menoleh ke cermin, di lehernya ada bekas garis merah seperti tali, yang tidak ada sebelum ia tidur. Sesuatu, atau seseorang, memang belum melepaskannya. Pagi itu, Anggita datang lebih awal ke rumah Ustazah Neneng. Wajahnya pucat, mata bengkak, dan tangan masih gemetar saat menggenggam segelas teh. Ia menceritakan mimpi semalam, perlahan, dengan suara lirih. Ustazah Neneng mendengarkan tanpa menyela. Ia menatap lekat Anggita, seperti membaca sesuatu jauh lebih dalam dari sekadar mimpi. Lalu, sang ustazah berdiri, mengambil air putih di kendi, dan membacakan ayat-ayat ruqyah perlahan. Kalau mimpi itu datang dari Allah, ia membawa pesan. Kalau datang dari jin, ia membawa gangguan. Tapi kadang, jin juga menyampaikan pesan, karena masih ada yang terikat, ujar Ustazah Neneng sambil menutup matanya. Ia meminta Anggita duduk di tikar, lalu mulai membaca ruqyah lebih dalam. Ayat demi ayat bergema, seperti mengetuk dimensi lain yang tak terlihat mata biasa. Ketika ayat Al-Baqarah dibacakan, tubuh Anggita mulai merinding. Tiba-tiba, tangan Anggita mengepal sendiri. Tubuhnya menegang. Nafasnya tercekik. Wajahnya berubah seperti ingin menjerit, tapi mulutnya tertutup rapat. Ustazah Neneng melanjutkan bacaan, kini lebih keras, lantang, dan penuh kekuatan iman. Ya Allah, hancurkan ikatan sihir yang membelit hamba MU ini, musnahkan segala guna-guna yang tertanam dalam tubuhnya, dan, seketika, dari mulut Anggita keluar suara aneh. Bukan suara perempuan muda. Suara berat, mengerang seperti binatang luka. Dia milikku. Aku yang lahirkannya. Kalau aku tak bahagia, dia juga harus menderita. Suasana hening sesaat. Ustazah Neneng menutup matanya. Astagfirullah, ternyata benar, ini sihir dari rahimnya sendiri. Air mata Anggita mulai mengalir, tubuhnya lemas, dan suara aneh itu perlahan lenyap. Setelah semua selesai, ia terbaring di tikar seperti orang yang baru lolos dari mimpi buruk panjang. Ikatan itu belum lepas semua, Git. Tapi pintunya sudah terbuka. Kau harus kuat, ucap Ustazah Neneng sambil menepuk pundaknya. Hari itu, Anggita untuk pertama kalinya sadar, luka paling dalam bukan hanya karena benci orang lain, tapi juga dari cinta yang rusak sejak awal. Setelah sekian lama tak pulang, Anggita kembali menjejakkan kaki di kampung halamannya. Sebuah desa kecil di pinggir Balaraja yang dipenuhi sawah, kebun pisang, dan suara jangkrik yang seakan tak pernah tidur. Rumah lamanya masih berdiri. Tua, lapuk, dan penuh debu kenangan, namun yang membuat bulu kuduknya berdiri bukan hanya suara pintu yang berderit atau aroma lembab dari kayu yang membusuk, tapi aura aneh yang terasa menempel di tanah rumah itu. Anggita tahu, ada sesuatu yang belum selesai. Dan tempat ini menyimpannya. Siang itu, dibantu tetangga lama bernama Mang Ujang, seorang kakek tua yang dulu sering memberi petuah bijak, Anggita mulai menggali bagian belakang rumah, tepat di bawah pohon mangga tua. Ia hanya mengikuti bisikan dari mimpinya yang semalam. Suara perempuan tua menyuruhnya menggali di bawah akar. Tanah digali, dan bau amis perlahan tercium. Mang Ujang langsung pucat. Git, bau beginian bukan bau tanah biasa. Ini ada isinya, dan benar. Tak lama, cangkul Mang Ujang membentur sesuatu. Dibersihkanlah tanah itu dengan tangan gemetar. Sebuah bungkusan kain mori, diikat dengan benang merah, berisi boneka kecil dari jerami, yang rambutnya panjang, dan, yang paling mengerikan, rambut itu asli. Rambut Anggita.
Ada juga potongan kuku, foto masa kecil Anggita, dan tanah yang bercampur darah beku. Semua itu terkubur bersama sebongkah batu kecil bertuliskan huruf Arab yang tak bisa dibaca sembarang orang. Astagfirullah, ini kiriman guna-guna. Ditanam dari dulu, dan makin kuat seiring waktu, gumam Mang Ujang ketakutan. Anggita gemetar. Lututnya lemas. Tapi ada satu hal yang membuat hatinya lebih perih dari temuan itu. Di dalam bungkusan, ia menemukan sobekan kertas lusuh, bertuliskan tangan ibunya sendiri. Anak durhaka tak pantas bahagia. Air mata Anggita tumpah. Di saat yang lain berjuang memberi berkah bagi anak, ibunya justru mengutuknya dengan luka gaib. Namun ia sadar, ia harus mengakhiri semua ini. Dan tak boleh menyimpan dendam yang sama. Malam itu, Anggita membakar semua benda itu. Sambil menangis dan berdoa, memohon agar rantai kegelapan itu berakhir malam itu juga. Malam setelah pembakaran benda-benda guna-guna itu, Anggita tidur dengan rasa lega, atau setidaknya, ia pikir demikian. Namun kenyataan tak semudah membalikkan telapak tangan. Kadang, yang tertanam di tubuh bisa hilang, tapi yang mengakar di jiwa, butuh waktu lebih panjang untuk lepas. Ia tertidur dalam kelelahan. Tapi dalam mimpinya, justru semuanya dimulai lagi. Anggita berdiri di tengah rumah tua, sendirian. Semua perabot terlihat membusuk. Dinding mengelupas, plafon meneteskan air hitam pekat, dan angin menderu seperti bisikan 1000 mulut. Di ujung ruangan, ada sosok perempuan duduk membelakanginya. Rambutnya panjang menjuntai sampai lantai. Tubuhnya kurus. Ia menangis, tapi suara tangisannya bukan kesedihan. Itu suara penuh dendam. Git, Git, kamu pikir doa bisa menghapus semua, ya? Suara itu berat, parau, seperti keluar dari kerongkongan penuh batu. Anggita hanya bisa menatap punggung itu. Tak bisa bergerak. Tak bisa bersuara. Tubuhnya membeku. Sosok itu perlahan berdiri, menoleh separuh, menampakkan wajah yang mirip ibunya, namun mata hitamnya kosong, dan senyumannya robek dari pipi ke pipi. Kamu anak yang bikin aku sengsara. Jadi kamu juga harus menderita. Kalau aku nggak bisa bahagia, kamu juga nggak boleh. Seketika, tangan sosok itu mencengkeram leher Anggita. Ia merasa tercekik, panas, dan tubuhnya seolah terbakar dari dalam. Anggita menjerit. Astagfirullah. Astagfirullah. Ia terbangun dengan nafas tersengal dan tubuh basah oleh keringat dingin. Tapi anehnya, tangannya merah, seperti bekas cengkeraman sungguhan. Bukan mimpi biasa. Di luar kamar, suara burung hantu terdengar nyaring. Lalu, angin malam seakan berbisik. Belum selesai, belum selesai. Anggita tahu, ini bukan hanya soal benda yang ditanam di tanah. Tapi ada satu ikatan batin yang masih belum dilepaskan. Selama ibunya masih menyimpan benci, dan ia belum benar-benar mengikhlaskan, kegelapan itu akan terus mencari celah untuk kembali masuk. Dan kini, ia sadar. Perjuangan melawan sihir bukan hanya dengan air ruqyah dan doa, tapi juga keikhlasan yang benar-benar dalam. Pagi itu, Anggita duduk termenung di ruang tamu rumah ibunya yang kini kosong. Bekas-bekas pertengkaran, aroma dupa yang menghitamkan dinding, semuanya masih tertinggal. Tapi ada satu ruangan yang belum pernah ia buka sejak ibunya meninggal, kamar pribadi sang ibu. Dengan gemetar, Anggita mendorong pintu kayu tua itu. Bunyi engselnya menderit seperti jeritan masa lalu yang terbangkitkan kembali. Di dalam ruangan, debu menggumpal di rak dan cermin sudah buram. Di sudut meja rias,
Ada sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Kuncinya sudah berkarat, tapi dengan sedikit paksa, Anggita berhasil membukanya. Isinya bukan jimat atau benda aneh, melainkan lembaran kertas usang ditulis tangan. Sebuah surat. Ditujukan untuk Anggita, anakku, Git, kamu pasti benci ibu. Tapi kamu tak tahu bagaimana rasanya ditinggal bapakmu untuk wanita lain. Ibu kehilangan semuanya, termasuk kewarasan ibu sendiri. Tapi setiap kali ibu melihatmu, kamu seperti dia, tapi kamu juga anakku. Maafkan ibu, Git. Ibu hanya ingin kamu tahu. Ibu pun pernah mencintaimu. Air mata Anggita jatuh tak tertahan. Tangannya gemetar memegang surat itu, suaranya tercekat. Tiba-tiba semua kebencian yang selama ini ia tahan, berubah jadi rasa pilu yang dalam. Ibunya memang berbuat salah. Ia menggunakan jalan gelap. Tapi di balik sihir dan dendam, ternyata masih tersimpan luka yang tak sempat sembuh, dan cinta yang tak sempat terucap. Bu, bisik Anggita dengan suara serak. Kenapa harus seperti ini caranya? Di luar kamar, angin bertiup lembut. Jauh lebih lembut dari malam-malam sebelumnya. Seolah alam pun tahu, ada yang akhirnya mulai pulih dari luka lama. Hari itu, Anggita berdiri di depan makam ibunya. Surat itu ia bakar dengan air mata mengalir di pipi. Aku maafin ibu, dan aku pun mau memulai hidup baru. Tapi tolong, ibu, tenanglah di sana. Seketika, kabut pagi yang pekat mulai menipis. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Anggita merasa ringan. Matahari pagi itu seolah menyinari hati Anggita yang mulai terbuka. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kegelapan, kabut yang membelenggu pikirannya perlahan menghilang. Tapi ia tahu, masih ada satu pintu terakhir yang harus ia lewati. Pintu untuk menyembuhkan batinnya sepenuhnya. Ia kembali menemui Ustazah Neneng, wanita berhati cahaya yang sejak awal tak pernah menyerah padanya. Nak Anggita, suara Ustazah lembut, hari ini kita ruqyah bukan untuk mengusir makhluk, tapi untuk melepaskan dendam yang mengikat jiwamu. Suasana di ruang ruqyah begitu hikmat. Hanya ada lantunan ayat suci, aroma kayu gaharu, dan suara hati yang tak terdengar namun terasa. Anggita duduk bersila, matanya terpejam. Ustazah Neneng meletakkan telapak tangannya di ubun-ubun Anggita, membacakan doa pelan-pelan. Setiap ayat yang keluar dari bibir Ustazah terasa menusuk ke dalam dadanya. Ada rasa sesak, lalu perih, lalu hangat. Dalam batinnya, Anggita melihat bayangan ibunya. Bukan lagi dalam wujud menyeramkan seperti sebelumnya, tapi sebagai sosok wanita yang letih, menangis sambil memeluk dirinya sendiri. Bu, bisik batinnya. Aku maafkan semuanya. Air mata Anggita menetes tak henti. Tubuhnya bergetar pelan, tapi bukan karena ketakutan, melainkan karena beban yang selama ini ia pikul mulai lepas satu persatu. Ustazah Neneng tersenyum sambil terus membacakan doa. Itu dia, nak, itulah yang paling ditakuti oleh jin, ketika kita ikhlas dan memaafkan. Saat ruqyah berakhir, Anggita membuka mata. Untuk pertama kalinya sejak lama, dunia tampak tenang. Suara burung di luar jendela, sinar matahari, bahkan detak jantungnya sendiri, semuanya terasa baru. Ia menunduk, mencium tangan Ustazah Neneng dengan penuh rasa syukur. Terima kasih, Bu Ustazah, saya bisa bernapas lagi. Hidupmu baru dimulai, Anggita. Gunakan sisa waktumu untuk menjadi cahaya. Jangan terus hidup dalam bayang-bayang. Hari itu, ruqyah bukan sekadar prosesi pengusiran, tapi jadi awal kelahiran kembali bagi Anggita,
seorang anak manusia yang hampir hilang, kini menemukan arah pulang. Pagi itu, udara di PT Adis Balaraja terasa berbeda bagi Anggita. Langkahnya yang dulu sering goyah kini lebih mantap, meski masih ada sisa ketakutan yang terkadang menyelinap. Satu persatu mesin pabrik sepatu berdengung, seakan menyambut kembalinya seorang pekerja yang dulu hampir hilang dalam kerumunan bayang-bayang, namun bukan hanya mesin yang menyambut. Rekan-rekan sekerja yang dulu menatapnya dengan penuh tanya dan rasa iba, kini mulai melihat sosok Anggita yang baru, lebih kuat, lebih tabah. Di sela istirahat, seorang teman lama bernama Rina mendekat. "Gip, kamu sudah jauh berubah. Aku senang kamu bisa kembali seperti ini." Anggita tersenyum tipis, matanya menatap jauh ke depan. "Aku belajar banyak, Rina. Tentang maaf, tentang ikhlas, dan tentang melanjutkan hidup. Namun perjalanan pemulihan tidak selalu mulus. Masih ada hari-hari ketika kenangan buruk datang menyerang, membuatnya ingin menyerah. Tapi kini, Anggita punya keyakinan baru. Ia tahu, setiap luka yang pernah dialami adalah pelajaran berharga. Aku tidak sendiri lagi," gumam Anggita, menatap langit yang mulai cerah. Di balik segala kesulitan, harapan perlahan tumbuh. Harapan bahwa hidupnya bisa berubah, bahwa masa depan masih terbuka lebar untuknya. "Aku akan buktikan, aku bisa lebih dari sekadar korban," bisiknya penuh tekad. Sebuah awal baru yang tak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk ibunya, untuk keluarganya, dan untuk semua yang pernah meragukan. Di penghujung kisah Anggita, bukan hanya sebuah cerita tentang sihir dan luka yang terkuak. Ini adalah cermin bagi kita semua, tentang bagaimana luka batin, pengkhianatan, dan cinta yang terabaikan bisa menjadi beban terberat dalam hidup. Anggita pernah terjatuh ke dalam kegelapan yang paling pekat, namun ia bangkit dengan bantuan doa, ikhlas, dan cinta yang tak pernah putus. "Setiap orang punya cerita," ujar Ustazah Neneng suatu hari. "Dan setiap cerita punya hikmah. Yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk melangkah ke depan." Kisah Anggita mengingatkan kita bahwa dendam dan kebencian hanya akan mengikat jiwa dalam penderitaan. Melepaskan dan memaafkan bukan tanda kelemahan, tapi kekuatan terbesar manusia. Tidak mudah, tapi itu jalan menuju kebebasan, kata Anggita dalam hatinya. Kini, dia berdiri di depan cermin kehidupan yang baru. Ia telah memilih untuk hidup dengan harapan, bukan ketakutan. Untuk melangkah dengan berani, bukan terseok-seok dalam bayang-bayang masa lalu. Untuk kalian yang mendengar ini, suara narator bergetar lembut, jangan biarkan luka masa lalu menentukan siapa kalian hari ini. Bangkitlah, maafkan, dan temukan cahaya dalam gelap. Semoga kisah Anggita menjadi pengingat bahwa di balik kesedihan dan kesulitan, selalu ada jalan untuk sembuh dan hidup kembali. Karena kehidupan adalah anugerah. Dan setiap nafas adalah kesempatan baru. Pesan moralnya adalah, kadang, darah bukan jaminan cinta dan perhatian. Kasih sayang sejati harus dibangun dari rasa peduli dan pengertian, bukan rasa cemburu dan dendam. Dendam yang dipelihara hanya akan menjadi racun dalam jiwa, menghancurkan kebahagiaan dan kesehatan mental kita sendiri. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi membebaskan diri dari belenggu masa lalu yang menyakitkan. Ini adalah kunci pemulihan dan ketenangan jiwa. Doa dan ikhtiar yang konsisten mampu membukakan jalan, memberi kekuatan, dan memulihkan hati yang terluka. Jangan pernah abaikan tanda-tanda gangguan jiwa atau tekanan batin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding
Dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.